Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat berhimpun kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam rangka ibadah Minggu pagi hari ini yang kita laksanakan secara live streaming. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang boleh ikut serta dalam kesempatan ini, terutama kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain, namun turut dan berkenan ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Semoga ibadah ini dan pelayanan firman-Nya memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita di masa-masa selanjutnya. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita teduhkan hati sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, pujilah Tuhan karena kasih-Nya besar. Dialah yang mengangkat dan menebus kita dari lubang kebinasaan. Hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga ganti, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk kembali. Nas pembimbing dari 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11 demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita,
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nyanyikan kejadian bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa mengakui dosa-dosa kita, diberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan hidup kita dan perbuatan-perbuatan kita. Marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita, berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosanya telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ajaib benar anugerah baru hidupku, ku hilangku tak
pancasila teguh, ku harap sabdanya tertuanglah beri saya tetap selamanya. Marilah kita bangkit berdiri. Jemaat, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal didapat, segala yang indah akan lenyap. Namun kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Ia-Niakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang berkali dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Lukas 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira.
Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah mengenai keadaan di sebuah penjara. Judul kisah itu adalah Prison Festival atau Festival Penjara. Tetapi itu bukan sebagai suatu perayaan mengenai keadaan secara keseluruhan di penjara atau kegembiraan yang kemudian muncul di lingkungan penjara. Ini adalah sebuah cerita yang muncul dari sudut penjara dalam sebuah kamar yang ditempati oleh beberapa tahanan yang siap dihukum mati. Lalu saudara-saudara, keadaan mereka sungguh sangat menyedihkan. Mereka mengalami siksaan, bahkan semua berada pada keadaan yang patah semangat sebab sebentar lagi mungkin mereka akan dihukum mati. Namun ada di antara mereka yang berpikir, kita mungkin besok akan mati, tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita hari ini atau menit ini. Itulah sebabnya dia mendorong teman-temannya untuk bangkit, bahkan juga memiliki sukacita yang besar. Mulai dari ketika mereka menerima makanan, kadang-kadang sudah basi, mereka menganggap bahwa itu makanan yang terbaik, makanan yang sungguh lezat, dan mereka menikmatinya sambil bercerita tentang banyak hal yang indah dalam kehidupan mereka. Untuk mengisi saat-saat di mana mereka menjalani hari-hari yang terus berjalan, mereka lalu saling mengajak untuk menceritakan cerita-cerita menarik, pengalaman-pengalaman yang menghiburkan. Lalu satu-satu mulai menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman sukacita mereka. Bahkan pada bagian-bagian yang lain, ada saat di mana mereka masing-masing dalam keadaan terkurung, dalam keadaan yang terikat, menampilkan tari-tarian yang mereka ketahui. Lalu mereka menari secara bergantian. Begitulah hari-hari hidup mereka, saudara-saudara. Sehingga keadaan yang tadinya begitu muram, begitu pekat karena kondisi dan siksaan yang mereka alami, berubah menjadi ceria. Lalu mereka berkata, besok saya mungkin akan mati, tetapi saya sungguh sangat bersukacita
pada jam ini, pada hari ini. Dan mereka mengatakan, jikalau sukacita muncul di hatiku dan di hati kita, maka akan ada sukacita di sorga nanti. Saudara-saudara, ingin saya menghimbau kita supaya tetap bersukacita dan bersyukur dalam keadaan apapun seperti yang kita alami bersama-sama. Jangan karena makanan kurang, jangan karena makanan tidak sesuai selera kita, lalu kita menggerutu. Jangan karena keadaan-keadaan yang kemudian kita jalani dalam hari-hari kita dari pagi, siang, sampai sore, bahkan malam tidak mengenakan hati kita, lalu kemudian kita ngomel-ngomel, atau kemudian kita marah-marah. Hidupkan sukacita, sebab saya juga percaya kalau tadi para narapidana berkata, jika hari ini ada sukacita di hati kita, maka kelak akan ada sukacita di sorga. Ada amin. Saudara-saudara, pembacaan hari ini itu berbicara tentang domba yang hilang, dan kemudian kisah atau perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Karena itu mereka mencarinya. Sang gembala mencari domba yang hilang, lalu kemudian si perempuan mencari dirhamnya yang sungguh sangat dia sayangi yang hilang itu. Lalu mereka berusaha untuk mendapatkannya. Karena itu tema hari ini dikaitkan dengan kehidupan dan pelayanan kita. Jangan biarkan ada di antara kita yang hilang. Dalam persekutuan bergereja, jangan sampai ada yang hilang. Sebenarnya saudara-saudara, poin penting dari pembacaan tadi, dari dua perumpamaan tadi adalah bicara tentang bagaimana ada sukacita di sorga. Jadi ketika domba itu ditemukan, domba yang hilang dapat dibawa kembali, maka demikianlah kata firman Tuhan, akan ada sukacita di sorga jikalau orang berdosa, satu orang berdosa diselamatkan. Sukacita si perempuan juga mencerminkan sukacita sorgawi. Oleh karena itu, hari ini selain kita berbicara bagaimana mengembangkan pelayanan kita untuk merangkul setiap orang, jangan ada yang hilang di antara kita. Kita juga mau menanamkan dalam diri kita bahwa pastilah kalau kita mampu untuk bekerja terus dengan sukacita melayani orang, merangkul mereka yang barangkali tersesat atau barangkali hilang dalam kehidupan ini, mungkin menjauh dari gereja kita, menjemputnya kita, datang melayaninya, maka akan ada sukacita di sorga. Tolong diingat baik-baik, karena pelayanan terpenting adalah di sini. Ketika kita bisa melahirkan sukacita di sorga melalui pelayanan-pelayanan kita yang merangkul, yang menjangkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh gembala itu adalah sebuah pertaruhan hidup. Karena dia meninggalkan yang 99. Dari sudut hukum ekonomi atau hukum-hukum kehidupan yang lain, itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Meninggalkan yang besar hanya untuk satu yang kecil. Tapi ini bukan pelayanan, bukan hukum bisnis. Pelayanan bukan hukum ekonomi. Pelayanan adalah hukum kasih, di mana kita hendak menjabarkan kasih Yesus kepada semua orang. Sebab kita tahu dalam pembacaan tadi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, marah ketika melihat Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Dan tentulah Yesus tahu akan hal itu. Itulah sebabnya dia memberikan perumpamaan tadi untuk mengkritik kepicikan mereka dalam hal beragama. Seolah-olah dengan memiliki jubah rohani, dengan memiliki pakaian jabatan, dengan mengetahui dan melakukan seluruh hukum-hukum Taurat, pikir mereka sudah berada pada jalan keselamatan. Ternyata Yesus mengatakan, tidak demikian. Sorga tidak tergerak hatinya, sorga tidak bersukacita hatinya karena lakon hidupmu yang bersifat lahiriah itu. Melainkan hanya akan ada sukacita di sorga jikalau kita menyelamatkan dan memanggil melayani orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mengenai perempuan yang mencari dinarnya yang hilang. Itu adalah mata uang Yunani yang harganya sekitar gaji satu hari buruh. Lumayan mahal. Nah, dirham ini biasanya menjadi bagian dari mahar seorang pengantin. Jadi ini sungguh sangat berharga bagi dia.
itu akan dirawatnya, disimpannya. Jadi kalau hilang betul-betul dia akan kehilangan barang berharganya, dia akan mencari. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan tadi, dia mencari apa yang disebut dirham atau dramas dalam bahasa Yunaninya, sampai dapat. Lalu ketika dia sudah menemukannya, dia memanggil saudara-saudaranya, keluarga, tetangganya untuk bersyukur karena apa yang dia temukan itu begitu berharga dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang harus ditutupin. Biarlah kemudian itu keluar sebagai ungkapan syukur yang terpancar dari hidup kita kepada semua orang. Dari dua perumpamaan ini maka tampaklah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mencari manusia, yang menyelamatkan orang berdosa. Dan ini ciri pelayanan gereja, mencari dan terus mencari, jangan sampai ada yang hilang di antara kita. Memang Yesus sejak awal pelayanannya berusaha untuk merangkul dan mencari. Ada satu fase di mana Yesus melakukan hal ini dengan sungguh sangat menakjubkan, yaitu mencari murid-murid ketika dia memulaikan pelayanannya. Kita tahu para rabi dalam tradisi Ibrani atau tradisi Yudaisme, orang-orang Yahudi, selalu dalam rangka mencari murid-murid, memberikan pengumuman atau menyebarkan pengumuman secara lisan, atau juga memang sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa pada fase-fase tertentu rumah seorang rabi dibuka untuk pendaftaran murid-murid. Maka murid-muridlah yang datang. Yesus menerobos, Yesus mendobrak pola itu. Bukan murid yang datang kepada dia, dialah yang mencari murid-murid. Dan seterusnya demikianlah yang dia lakukan. Dia mencari orang, dia mencari murid, dia mencari warga, dia mencari setiap orang yang rindu akan pelayanannya. Maka dia ditemukan di lorong-lorong, dia ditemukan di tempat-tempat ramai. Dia mengajarkan kasih Allah secara langsung dan nyata. Tidak mengundang orang, melainkan dia hadir. Dia hadir bagi mereka. Dia menghadirkan damai sejahtera bagi kamu. Bukan melalui sebuah pesan di mana orang datang kepadanya, melainkan datang secara langsung. Ini adalah frame pelayanan gereja. Sebab, saudara-saudara, kadangkala gereja mengalami disorientasi di sini. Kehilangan orientasi pelayanannya. Karena sudah merasa kuat, lalu yang kecil ditinggalkan. Dan juga seringkali cara-cara duniawi yang biasanya kita lakukan kalau kita marah kepada orang, ya maka kita meninggalkan dia. Atau mungkin barangkali ada orang yang tidak melakukan hal-hal baik di gereja, lalu kita tinggalkan dia. Barangkali mungkin juga dia meninggalkan gereja, tidak pernah muncul lagi. Mungkin juga dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan gereja, maka kita biarkan, maka kita tinggalkan. Sehingga lalu mereka hilang dari antara kita. Saya kira itu bukan cara Yesus, itu bukan pola pelayanan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus tetap mencari siapapun, bagaimanapun bebannya orang, bagaimanapun berdosanya orang, bagaimanapun keras kepalanya orang, dia harus dilayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus adalah kasih karunia bagi dunia dan bagi kita. Sebab suara panggilan Yesus adalah suara yang menyejukkan hati. Ketika dia berkata kepada kita, mari ikutlah aku, follow me. Itu adalah sebuah suara yang indah. Dan tidak ada suara seperti itu yang kemudian bisa mengubahkan orang. Karena apa? Karena suara Yesus adalah suara Allah. Itulah sebabnya ketika dia memanggil orang-orang datang kepadanya, orang-orang lalu bertobat, orang-orang lalu diubahkan. Karenanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menutup telinga bagi suara dia. Suara Tuhan yang selalu diperdengarkan melalui segala hal, melalui firman, bahkan juga melalui ibadah hari ini, supaya kita datang kepadanya. Kemudian, kembangkanlah pelayanan dalam bingkai kekuatan pelayanan Kristus, dalam bingkai firman Kristus, suara Allah yang selalu menjangkau siapapun dalam kehidupan ini. Mengapa suara Yesus suara mengubahkan? Karena suara itu, suara yang datang dari Allah sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah suara Yesus adalah suara kekuatan bagi perubahan hidup. Karena kalau kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pribadi-pribadi yang tadinya sungguh sangat keras, diomelin bahkan juga ditekan-tekan tidak berubah. Tapi jika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan berubah. Saya akan menutup dengan sebuah kisah, yaitu saya mengenal seorang pendeta Siringo-ringo
dalam pelayanan beberapa tahun lalu di penjara di Tangerang, penjara dewasa, yang luar biasanya Pendeta Siringo-Ringo setelah keluar dari penjara, dia bertobat lalu kemudian dia mengikuti bimbingan pelayanan dan akhirnya terjun dalam pelayanan sampai hari ini. Apa yang membuat dia berubah? Ceritanya begini, saudara-saudara. Setiap hari dia melewati hari-hari hidupnya dengan penuh kejenuhan, dengan putus asa karena ia akan ditahan begitu lama. Maka dia menghabiskan hari-harinya dengan menghisap rokok. Setiap kawan atau keluarga yang datang memberikannya rokok, kadang-kadang dengan kertas rokok. Nah, yang terjadi suatu ketika kertas rokok habis, tapi tembakau masih ada karena saudara-saudara atau keluarganya mengirimkan tembakau baginya. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika kertas rokok sudah habis, lalu dia melihat di sudut kamarnya ada Alkitab. Saudara, Alkitab, kertas-kertas Alkitab yang lembut dan halus ini dijadikan kertas bagi rokok dia. Maka tiap hari dia sobek Alkitab itu, dia jadikan kertas rokok dan dia menghirup rokoknya setiap saat. Nah, setelah lama habislah kertas-kertas Alkitab ini. Maka dia menghisap rokoknya sambil matanya memandang kosong. Dia tidak sadar bahwa rokok yang dihisapnya ini terbakar begitu saja sampai jatuh. Lalu dia melihat ke bawah, ya, habislah kertas rokoknya. Saudara-saudara, dia terpaku pada sisa sobekan kertas yang ada di puntung rokok. Dia mengambil sobekan itu dan dia membaca. Apa kata-kata yang terbaca dari sisa sobekan kertas di puntung rokoknya? Kata-katanya adalah bertobatlah. Tinggal itu yang dia baca. Saudara, saat itu dia tersentuh. Saat itu dia lalu kemudian merenungkan hidupnya. Dia harus bertobat. Maka dia kemudian berubah total. Mulai dari situ dia berpengharapan bahwa dia harus bertahan dan kemudian harus keluar dari penjara ini untuk satu hal, untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhanlah yang membuat hatinya berubah. Firman Tuhanlah yang mengubahkannya dan sampai hari ini dia melayani luar biasa. Dari penjara ke penjara dia kemudian memberikan pelayanan-pelayanannya. Dia mengatakan tidak boleh ada orang yang di penjara yang tidak dilayani. Harus dilayani. Jadi mari kita lanjutkan pelayanan Kristus. Jangan ada yang tertinggal di antara kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman ini, Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta akan mempersembahkan pujian. Berikanlah
Terima kasih kepada teman-teman majelis yang telah mempersembahkan pujiannya. Tuhanlah yang dimuliakan. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku merhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut mengantarnya pada Kristus, yang kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita mendoakan persembahan kita, juga doa ini dirangkaikan dengan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Berkatilah kami Bapa dalam seluruh pelayanan kami. Berkatilah kami bersama-sama dengan majelis, penatua diaken, bersama dengan keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan kiranya menaungi, memberkati segala rencana dan juga hal-hal yang kami wujudkan dalam kaitan dengan pelayanan demi mewujudkan kasih Tuhan di tengah-tengah seluruh keberadaan kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valentan, Ibu Moren Haman, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Kumpundapu, Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami Sigilipu atau Mama Diana, Saudari Yerlin Galamba, juga Ibu Silvi Timasela. Kami juga mendoakan Ibu Poni Krishna Pagala Galamba, Bapak Onja Tobondo, Bapak Robin Mangela dalam pemulihan mereka. Semua saudara kami yang dalam keadaan sakit dan juga dalam proses pemulihan, kami datang bawa ke hadapan-Mu Bapa dan memohon, biarlah jamahan tangan kasih-Mu melalui tenaga medis
obat-obat dan makanan minuman, serta perhatian keluarga, mengalirkan kesembuhan Tuhan, memberikan mereka kekuatan yang baru. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, Saudari Jenny Papaya tanggal 4 Juni yang lalu, Saudara Cornelius Jimiento tanggal 7 Juni yang lalu, Saudari Deliunis Seruni Hotipangku, Saudara Junius Geri Paimin tanggal 9 Juni yang lalu, Ibu Elan Langkai, anak Abel Dominik Paswa tanggal 10 Juni yang lalu, Bapak Harmon Monai tanggal 11 Juni, Ibu Dorlian Tanamo tanggal 12 Juni. Kiranya kasih karunia Allah memenuhi kehidupan mereka untuk menjalani usianya yang baru. Tuhanlah yang menaungi mereka. Kami mendoakan mereka, keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan. Ya Bapa di sorga, curahkanlah kasih dan kekuatan daripadamu untuk kehidupan mereka selanjutnya, sehingga kasih yang Tuhan tanamkan dari sejak awalnya terus mekar dan membaharui kehidupan mereka. Bapa, kami datang kepadamu mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena mengalami kedukaan Bapak Immanuel Kombu atas meninggalnya istri terkasih minggu yang lalu. Tuhan tolonglah dia, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, peliharakanlah anak terkasih buah hati yang boleh lahir dengan selamat. Kiranya dalam tuntunan Tuhan, mereka boleh melewati masa-masa yang berat ini. Kami juga mendoakan Bapak Stefanus Kusame yang mengalami kedukaan juga pada waktu yang lalu. Tuhan memberikan kekuatan. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan atas meninggalnya kekasih-kekasih mereka Bapak Tony Pokalose dan Jeffrey Aro. Tuhan, peristiwa yang terjadi tadi malam sungguh sangat menyedihkan mereka. Secara khusus kami mendoakan Ibu Pendeta Koni Lumentut yang kehilangan segalanya, yakni anaknya dan juga suaminya. Anaknya pada waktu tsunami yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu, dan tadi malam suami terkasih atas musibah yang terjadi. Kami juga mendoakan keluarga dari Jeffrey Aro, keluarga Aro seluruhnya. Tuhan Engkau memberkati, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga pada saat ini mendoakan keluarga dari Bapak A.B. Kendorok atas meninggalnya kakanda terkasih Ibu Magdalena Henrika Matita Ekendorok. Tuhan, hiburkanlah keluarga-keluarga ini. Semoga mereka diberikan kekuatan untuk mengatasi dan melewati masa-masa dukanya. Ya Bapak, kami juga mendoakan seluruh keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, baik ekonomi ataupun keadaan-keadaan yang berat, yang menjadi beban-beban mereka. Tuhan tolonglah mereka. Kami berdoa untuk gerakan-gerakan pelayanan kami yang kami wujudkan melalui Gloria Peduli. Bapa, kami akan mewujudkan lagi pada bulan ini, dan secara khusus bekerja sama dengan pemuda Gloria, kami akan melakukan pelayanan kepada para pemulung di kawasan Cibubur dengan memberikan bantuan sembako kepada mereka yang berada di sana, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Tuhan, kiranya memberkati pelayanan kami, memberkati para donatur, memberkati saudara-saudara, keluarga-keluarga yang memberikan persembahan mereka. Tuhan menyertai semua orang yang memiliki hati kasih untuk berbagi dengan saudara-saudara yang kekurangan. Kami mendoakan para pemuda seluruhnya. Tuhan memberkati mereka dengan pelayanannya. Kami mendoakan para pemuda di perantauan, di antaranya Jeffrey Tolewo, Yusgola, Alpinus Bamolele, Albertian Toroliu, Imran Laburi, Roy Labodi, Chris Walenta, Hut Marimbong, Poli Marimbong, Debbie Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru. Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka di dalam perjalanan atau pelayarannya, di tengah laut, dimanapun mereka berada, di pelabuhan-pelabuhan, di negeri-negeri yang mereka jumpai. Tuhan, Engkau menyertai dan menolong mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan segala penyakit.
Kami mendoakan orang-orang tua kami dimanapun berada, jauh dari kami maupun dekat dengan kami. Tuhan, Engkau menyertai, memberikan hati yang penuh sukacita. Kami mendoakan anak-anak kami seluruhnya. Tuhan, berkati mereka, berkati masa depan mereka, berkati pendidikan mereka. Kami percaya tangan Tuhan yang kokoh kuat itu akan mengawal dan menaungi mereka dalam seluruh perjalanan juga pertumbuhan mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibugu dan sekitarnya. Kami mendoakan para pelayan-pelayan di lingkungan gereja kami. Pendeta M. Cenubi, Pendeta M. Yakasodo, Pendeta Bogar Siwi, Pendeta M. Tomana, Pendeta Sinar Butosi, Pendeta Agnita Tauno, Pendeta Dian Patigo, Pendeta Abdi Sainal Tanjikoti, Pendeta Henry Bulur, Evangelis Ritson Manyonyo, dan para pendeta-pendeta lain yang selalu melayani dan mendukung pelayanan-pelayanan kami. Kami mendoakan GPM Galilea di Tanjung Priok yang selalu menjadi mitra dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati pelayanan hamba-hambanya, pendeta, majelis, dan jemaatnya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan memberkati para aparat yang bertugas untuk kebaikan ketertiban negara kami. Kami mendoakan tenaga-tenaga medis yang terus berjuang untuk melawan wabah COVID. Kami mendoakan segala upaya yang dilakukan di daerah-daerah, khususnya daerah Sulawesi. Pelayanan-pelayanan gereja di sana, khususnya pelayanan GKST, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan gereja seluruh Indonesia dan juga pelayanan-pelayanan gereja di DKI. Tuhan menyertai pelayanan-pelayanan kami. Kami mendoakan semua saudara-saudara yang ikut beribadah hari ini. Kiranya kasih damai sejahtera Allah mengalir memenuhi kehidupan mereka dan memberikan kekuatan yang baru. Ya Bapa, kami mendoakan tenaga medis dari kalangan pelayanan kami. Tuhan memberkati Diaken Risma Tadayung, Tuhan memberkati Juliana Keopikelu, bahkan juga tenaga-tenaga medis yang lainnya. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang muda. Tuhan, Engkau memberkati keluarga Andi dan Dewi. Tuhan memberkati keluarga Eko dan Piti yang menantikan kelahiran buah hati mereka. Kami mendoakan Hendro dan Risma. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam segala keberadaannya. Tuhan memberkati Noni dan Yan. Tuhan, Engkau menyertai mereka dalam keberadaannya. Kami mendoakan David Poikelu dan Jane Octavia. Tuhan, kiranya juga menyertai saat-saat mereka menantikan kehadiran buah hati. Kami mendoakan Ibu Indah Torisumbi dalam proses pemulihannya setelah mengalami proses sesar untuk kelahiran anak mereka yang terkasih, Ivana Audrey Torisumbi. Tuhan memberkati Ibu Indah dan suami terkasih Bapak Indra. Lalu juga kami mendoakan Hud, anak Nando. Tuhan memberkati dimanapun dia berada. Tuhan menyertai usianya dalam segala keberadaannya. Kiranya kasih Tuhan memenuhi mereka. Hari ini hidup kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami yang bersama-sama mempersiapkan pelayanan ini. Kiranya roh Tuhan terus memberikan kekuatan kepada setiap orang yang bekerja demi pelayanan. Kiranya menyempurnakan setiap langkah-langkah pelayanan yang ada. Hidup kami sepenuh-penuhnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh dan berkenan untuk ikut serta dalam ibadah live streaming ini. Seperti yang sudah kami sampaikan, kita akan atau tetap beribadah virtual seperti ini sampai pada bulan Juli, di mana kita akan mengevaluasinya lagi pada bulan Juli untuk melihat kondisi kita atau perkembangan kondisi kita. Intinya, pada suatu saat nanti jika sudah sungguh-sungguh aman, kita bebas dari COVID, barulah kita akan menuju ke gereja untuk melaksanakan pertemuan ibadah-ibadah kita sebagaimana sebelumnya. Kami menyampaikan bahwa ibadah live streaming berikutnya akan dilaksanakan minggu depan pada hari Minggu tanggal 21 Juni
pukul 10 seperti yang kita lakukan pada hari ini. Yang berikut, persekutuan ibadah live streaming Pemuda Gloria akan dilaksanakan juga pada minggu depan, Minggu tanggal 21 Juni pukul 12 siang. Jadi sesudah kita ibadah live streaming jemaat, lalu dilanjutkan dengan ibadah live streaming Pemuda Gloria. MC akan dijalankan oleh Saudari Leslie, lalu pelayan firman oleh kami sendiri. Saudara-saudara, kami menyampaikan bahwa jemaat kita akan melaksanakan aksi pedulinya yang kita sebut sebagai Gloria Peduli kepada saudara-saudara atau warga jemaat saudara kita yang berkekurangan atau mengalami kesulitan secara ekonomi. Kita akan tetap melakukannya, tetapi dengan menyeleksi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh membutuhkan. Karena barangkali saja saat-saat ini dengan dilonggarkannya PSBB sudah ada yang boleh bekerja kembali. Terkait dengan ini, Pemuda Gloria bekerja sama dengan majelis akan melakukan aksi peduli untuk penyaluran sembako kepada para pemulung di kawasan Cibubur. Akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni jam 3 sore. Semoga beberapa pemuda atau pemuda bersama-sama dengan majelis dapat mewujudkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, kami menyampaikan saat ini sedang dilaksanakan bimbingan katekisasi khusus untuk baptisan dewasa bagi Saudari Puji Asmayati. Bimbingannya dilakukan secara online lewat Zoom. Kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang menyalurkan persembahannya, donasinya untuk mendukung pelayanan kita, untuk mendukung aksi-aksi peduli kita kepada saudara-saudara yang miskin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Kiranya kasih Allah menyertai mereka dalam segala keberadaannya. Saudara-saudara, kami menyampaikan sebeban duka dengan saudara-saudara yang mengalami kedukaan, secara khusus keluarga Pendeta Koni Lumentut yang tadi malam mengalami kedukaan atas meninggalnya suami terkasih, Bapak Tony Pokalose, dalam sebuah peristiwa kecelakaan. Sungguh ini hal yang berat karena pada tsunami tahun 2018 yang lalu, Ananda terkasih ini juga dipanggil. Kita mendoakan Pendeta Koni Lumentut untuk tetap kuat dan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kita juga mendoakan keluarga Aro bersama-sama dengan Pak Tony Pokalose mengalami musibah dan juga meninggal. Kita doakan keluarga besar dari saudara Jeffrey Aro supaya diberikan penghiburan. Semua keluarga yang berduka yang juga tadi kami sebutkan dalam doa syafaat, kiranya memperoleh penghiburan daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera Allah akan menuntun kita, terutama mereka yang dalam keadaan yang kedukaan. Tuhan menyertai. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Marilah kita bangkit berdiri. Melangkahlah dalam terang kasih Tuhan, dialah kekuatan kita yang dapat membuka setiap jalan rahmat. Bagi Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka
Baik mampatu kamu dayaku, ane todo beaya, mekaka iring sira, ue mampatu kamu dayaku. Wayabu emanini yabu, ai mampatu kamu jayanku, ku berbalik musira, menggoda yabu kita. Ue mampatu kamu jayaku. Kita berdoa dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih. Salam.